Hi guys, welcome to the first video in my YouTube channel. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan bagiin ke kalian video tips yaitu tentang light and natural makeup tutorial. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa light? Karena pada makeup tutorial kali ini, aku hanya akan pakai concealer untuk menutupi beberapa noda di wajah. Seperti yang kalian lihat, aku ada beberapa noda di wajah, yaitu bekas jerawat di bagian sini, dan sedikit kantong mata yang menggelap. Kalau kalian lihat seperti ini, nah aku hanya akan menggunakan concealer di bagian-bagian tersebut. Makeup ini sangat ringan karena kita tidak akan menggunakan foundation yang tebal di seluruh muka. Mengingat sekarang juga lagi pandemi, semua orang menggunakan masker. Jadi makeup ini akan menjadi pilihan yang paling wise buat kalian yang pingin tetap tampil cetar, tapi dengan menggunakan makeup seminim mungkin. Oke, kita langsung mulai ke makeup tutorialnya. Pertama-tama, pastikan bahwa muka kita ini bersih. Kita bisa menggunakan kapas dan micellar water untuk memastikan semua bekas makeup dan debu itu terangkat. Nah, kedua, kita harus pastikan bahwa kulit kita itu cukup terhidrasi. Buat kalian yang sering memakai skincare, itu sudah merupakan langkah yang baik. Tapi buat kalian yang memang tidak rutin menggunakan skincare dan ingin menggunakan makeup, aku bisa rekomendasiin kalian untuk menggunakan moisturizer ini. Ini adalah moisturizer yang aku pakai. Mereknya adalah Embryolisse. Nanti untuk semua produk makeup yang aku pakai, aku akan tulis di description biar kalian bisa baca lebih jelas. Nah, dia itu modelnya krim seperti ini, kalau kalian bisa lihat. Nah, kita apply aja ke seluruh bagian muka. Apply secara merata. Dan pastikan semua bagian itu terhidrasi dengan baik. Terutama tekankan ke bagian kantong mata, karena bagian kantong mata itu adalah bagian yang sering terbentuk lipatan atau creasing, dan juga di smile line kalian, terutama bagi kalian yang smile line-nya lumayan dalam, bisa ditambahkan moisturizer yang lebih banyak pada daerah tersebut. Kita bisa tunggu beberapa saat. Kalau kalian lihat, kulit kalian akan terlihat lebih glowing setelah menggunakan moisturizer. Nah, ini adalah tipikal trik atau rahasia untuk kulit-kulit ala-ala Korea yang dewy makeup. Nah, kalian bisa menggunakan moisturizer. Kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya pastikan juga tidak hanya kulit muka, tetapi juga bibir kita itu terhidrasi. Di sini aku menggunakan Pure Pau Pau. Ini kalian bisa dapat di semua drugstore yang ada di mall-mall, banyak banget. Ini. Selain Pure Pau Pau, biasanya aku juga bisa pakai Vaseline. Itu adalah salah satu opsi. Kita apply secukupnya agar bibirnya terlihat lebih moisturized dan tidak kering. Berikutnya, kita beralih ke concealer. Untuk concealer aku pakai dari BLP by Lizzy Para. Dan di sini aku ambil shade-nya, mungkin nanti aku bisa tulis ya di description. Shade-nya yang light, yaitu yang paling terang. Tapi untuk shade kalian bisa cocokin dengan kulit kalian masing-masing. Nah, kita buka. Untuk aplikatornya seperti ini, aku akan taruh di bagian bawah mata terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini. Dan kalau aku pakai sponge, dan sponge ini kita basahin dulu biar nggak banyak produk makeup yang terserap ke dalam sponsenya. Nah, di sini kita blending. Pastikan warnanya tercampur dengan merata. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, ini udah aku blending. Sebenarnya kalau untuk shade ini masih agak terlalu kuning di aku, tapi aku akan coba sebisa mungkin untuk blending ini. Nanti aku juga akan tambahkan blush, jadi kuningnya akan terlihat lebih pudar. Aku akan juga apply sedikit powder nantinya, biar warnanya agak lebih sesuai dengan kulit aku ya.
Nah, berikutnya selain kantong mata yang ada di bawah, aku juga bakal taruh sedikit di noda-noda bekas jerawat aku. Kalau kalian lihat ada di sekitar situ. Nah, terus sama stepnya kita bisa blending produknya biar merata. Nah, ini ada sedikit trik. Kalian bisa pakai sisa-sisa concealer kalian di bagian alis. Tujuannya supaya nanti ketika kalian menggunakan pensil alis, warnanya akan lebih terlihat jelas. Berikutnya, kita akan menutupi concealer ini dengan menggunakan translucent powder. Dan aku pakai dari produknya Shuemura yang warnanya colorless. Cuma ini udah aku buka, guys. Nah, ini aku akan taburin sedikit ditutupnya. Sedikit aja, karena bagian yang ingin kita tutupin juga nggak banyak. Di sini aku pakai brush, aku tap-tap dikit, dan aku tutupin di bagian bawah mata, bagian yang concealer tadi. Tujuannya juga biar concealer yang udah kita pakein tadi itu nggak terlalu lengket-lengket. Jadi kita agak baking dikit gitu ya, guys. Nah, setelah itu kita akan langsung beralih ke eye makeup. Itu adalah bagian inti dari makeup tutorial ini, karena eye makeupnya aku akan bikin yang natural kayak ala-ala Korea gitu. Dan aku nggak akan pakai eyelashes, fake eyelashes I mean. Jadi benar-benar di curl aja dan kita pakein maskara. Nah, kita mulai dulu untuk eye makeupnya dari pakai eyeliner. Di sini aku pakai yang ini merek lokal sih, guys, merek Guel. Nah, aku pakai yang warnanya tanah brown. Ini. Jadi bukan yang hitam ya, guys, ya. Ini yang coklat. Nah, kita apply. Nah, kalau kita ingin membuat eyeliner ala-ala Korea yang tipis dan kayak no makeup look, kita pakein sedikit mungkin di eyelash line-nya kita. Jadi benar-benar kalau kalian lihat itu garis eyelash-nya kalian taruh di garis itu. Dan sedikit di waterline kalian biar matanya hitamnya terlihat lebih berisi seperti itu. Jadi nanti sedikit di bagian waterline dan lash line-nya. Terutama untuk aku, matanya kan kalau kalian agak kecil ya. Jadi kalau kita pakai eyelinernya terlalu tebal di bagian atas, itu akan sangat mempengaruhi look kita dan mata kita justru akan terlihat lebih kecil. Nah, aku akan coba apply dulu. Aku pakai yang liquid pen-nya. Di sini dia juga ada spidolnya. Cuma aku prefer pakai yang liquidnya sih. Kita coba ya. Nah, kalau kalian lihat ini aku udah isi di bagian lash line-nya. Setelah itu kalian bisa cocokin sesuai yang kalian inginkan untuk ekornya seberapa panjang. Kalian kalau mau yang cat eye juga boleh, atau kalau yang mau lebih natural kalian bisa gambar garis lurus sedikit aja. Nah, ini kalau kalian lihat aku gambar ekornya pendek banget supaya hasilnya kelihatan lebih natural. Dan kalau kalian perhatiin antara mata yang sebelah sini dan sebelah sini, kalian bisa bandingin kan dengan eyeliner yang setipis itu, bikin mataku yang sebelah kanan sini terlihat jauh lebih besar. Nah, jadi ini guys, kedua mataku udah aku kasih eyeliner. Kalau kalian lihat perbedaannya, benar-benar kelihatan lebih besar, lebih define. Di sini aku gambar ekornya, dia tidak terlalu panjang, jadi kelihatan lebih natural. Dan buat kalian yang memang masih pemula, aku anjurin supaya kalian latihan dulu menggunakan eyeliner, karena ini tuh gampang-gampang susah dan perlu banget yang namanya practice. Dan buat kalian sih aku saranin kalau memang mau makeupnya terlihat natural, kalian gambar sedekat mungkin sama garis bulu mata kalian. Jadi tidak akan terlihat terlalu mencolok, tapi tetap matanya kelihatan lebih besar dan lebih define. Berikutnya kita beralih ke eyeshadow. Jadi di sini eyeshadow aku pakai dari paletnya Vocaloid. Nah, ini yang paletnya Sunrise. Palet ini menurut aku bagus banget dan harganya bisa dibilang cukup murah. Di sini kalian udah dapat 16 warna dan warnanya cakep-cakep banget. Kalau kalian lihat bener-bener kayak shade-nya natural, ada yang pink juga dan ada yang bling-bling.
Jadi ini benar-benar sepaket yang cocok banget guys buat kalian yang emang pingin yang emang menghemat budget. Ini pas banget. Nah, aku mulai ya. Di sini aku bakal pakai shade yang Give Me Mocha. Kalau kalian lihat untuk shade warnanya, dia ini coklat, tapi ada sedikit hint of merahnya. Jadi kalau ini akan lebih kelihatan kalau dipakai di mata. Ini aku pakai brush yang ujungnya seperti ini. Nah, aku akan apply dulu di kedua eyelid aku. Nah, kalau kalian lihat ini aku apply sedikit banget. Bahkan mungkin kalau kalian pakai kaca sebenarnya kelihatan very natural. Cuma karena kita pakai ring light, jadi ini kelihatan lebih keluar warnanya. Jadi dia coklatnya agak ada kemerah-merahannya. Dan ini bener-bener shade yang biasanya kayak orang-orang Korea pakai, bener-bener cakep banget. Dan aku anjurin buat kalian yang pingin bikin matanya kelihatan lebih panjang. Jadi kalian akan taruh warna ini lebih pigmented di bagian ujungnya. Jadi memberikan ilusi seolah-olah matanya itu lebih panjang guys. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Nah, selain di bagian atas, aku akan taruh juga warna ini di bagian bawah mata, terutama di bagian ujung-ujungnya. Nah, ini biar kalian kelihatan prosesnya ya, aku kasih sedikit di sini. Jadi biar matanya itu nggak terlalu pucat guys di bagian bawahnya. Dan aku blend bawa keluar dikit biar kelihatan lebih panjang matanya. Dan di makeup tutorial kali ini aku bakal cuma pakai 2 warna guys, jadi super simple. Mungkin tambah satu lagi warna bling-blingnya ya, jadi kita bilang 3 warna. Nah, setelah itu aku bakal taruh juga di mata satunya ya. Nah, jadi ini guys, kalau misalnya kedua mata udah kita kasih eyeshadow, dan aku rekomen juga buat kalian buat ngasih eyeshadow di bagian bawahnya. Kita boleh kasih sedikit ya, biar warnanya tuh nggak terlalu pucat. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya aku bakal pakai warna yang ini guys, coklat martini. Jadi ini coklat tuanya. Aku bakal pakai di bagian ujungnya untuk outer cornernya biar bener-bener kelihatan matanya itu panjang. Nah, kita kasih sedikit di bagian sini ya guys ya. Bener-bener pakainya sedikit banget aja karena yang merupakan best dari palette Vaucouleur ini tuh dia bener-bener pigmented banget. Itu yang aku suka. Jadi kalian pakai sedikit aja itu bener-bener udah kelihatan guys. Nah, setelah itu aku rekomenin kalian buat pakai brush yang ukurannya lebih kecil, kurang lebih kayak gini. Kita pakai warna yang coklat martini tadi yang gelap. Dan aku rekomen kalian buat taruh ini di bagian deket eyelinernya biar ngeblur garisnya itu dan kelihatan lebih natural. Jadi kalian bener-bener di garisnya kayak gitu guys. Sama juga di bagian satunya. Nah, aku juga rekomen kalian buat taruh sedikit di bagian bawahnya. Jadi bener-bener di sininya guys. Tujuannya juga sama biar matanya kelihatan panjang karena apparently mataku tuh pendek. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sesimpel itu, tapi makeup kalian terlihat sangat berbeda kan matanya. Nah, next aku bakal kasih eyeshadow yang bling-bling. Dan aku rekomenin satu merek ini guys. Nah, untuk eyeshadow bling-blingnya ini bener-bener merek yang aku rekomenin banget. Ini Clio Prism Air. Ini aku belinya yang satuan guys. Ini untuk shade-nya itu yang coral. Sebenarnya menurut aku yang coral ini bagus banget kalau dipadu-padanin sama eyeshadow yang warnanya pink. Tapi menurutku karena eyeshadow coklat ini ada hint of red-nya, jadi kayaknya juga bagus guys. Dan bener-bener very pigmented, kalian cukup pakai tangan aja. Kita taruh di bagian tengah, lihat tuh guys. Ya udah reflektif banget kan. Bener-bener sebagus itu.
selain itu guys, aku juga baru ingat ini bener-bener ngefek banget sih. Jadi kalau di eyeshadow palette-nya yang Vocaloid, kalian lihat ada yang warna champagne ini bagus banget buat kalian tambahin dan taruh di inner corner kalian di bagian sini dan sedikit di bagian bawah. Aku tunjukin ya. Nah ini guys. Jadi selain di bagian sininya, aku tambahin sedikit di bagian bawahnya. Nah ini setelah kedua matanya aku udah kasih inner corner, outer corner, dan sedikit bling-bling di bagian atas ya. Bener-bener cakep banget guys. Next kita lanjut untuk gambar alis. Kalau kalian lihat di sini alisku kan emang tipis banget. Nah di sini aku pakai dari pensil alisnya Vocaloid lagi. Dan untuk warnanya itu shade yang nomor 4 yaitu taupe. Nah, di sini biasanya aku mulai dengan brush dulu bagian alisnya biar seratnya atau serat rambutnya itu lebih terarah. Nah, setelah itu, ini sih sebenarnya kalau alis cocok-cocokan aja untuk orang-orang. Mulai gambarnya juga bisa beda-beda. Ada orang yang biasanya mulai dari depan, dia gambar strandnya dulu. Itu juga bisa, tapi kalau aku sendiri personally mulai dari gambar outline-nya dulu. Nah, jadi aku gambar dulu bingkainya kurang lebih seperti apa. Tipis-tipis aja sih. Habis itu kita isi sedikit bagian dalamnya. Nah, cukup sampai di daerah sekitar sini. Untuk bagian depan jangan diisi terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal nanti akan jadi seperti balok dan terlihat agak tua. Nah, kalau untuk ala-ala Korea dan natural, aku rekomen kalian untuk bagian depannya sih diwarnain sedikit aja. Dan kalau bisa kalian kasih strandnya arahnya lebih vertikal gini ya guys ya. Nah habis itu kalian brush aja biar kelihatan natural hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah ini guys untuk alisnya yang udah digambar, bener-bener tipis banget kalau kalian lihat. Diisi aja serat-serat antara helaian rambut alisnya. Terus bagian paling penting dari pensil alisnya menurutku brushnya ini, karena bener-bener setelah kalian brush itu hasilnya bisa kelihatan super natural. Dan kalau aku sendiri teknik pemakaian pensil alisnya nggak perlu terlalu ditekan biar hasilnya itu terlihat samar-samar dan natural seperti ini. Berikutnya kita beralih ke bulu mata. Jadi untuk bulu mata ini kebetulan emang bulu mataku tuh pendek banget dan sejujurnya itu susah kalau pakai penjepit bulu mata ini, tapi aku bakal coba dan tunjukin hasilnya ke kalian ya. Nah ini kalau kalian lihat ini udah aku jepit. Nah habisnya aku bakal kasih maskara. Nah untuk maskaranya sendiri aku pakai dari Maybelline yang Hyper Curl. Nah ini kurang lebih setelah dipakein maskara. Biasanya biar hasilnya lebih cetar lagi, habis pakai maskara aku cepitin lagi pakai penjepit bulu matanya. Nah ini kalau kalian lihat antara sebelah kanan dan kiri kelihatan banget kan bedanya. Lebih natural, nggak usah pakai fake eyelashes tapi tetap bagus. Nah ini kalian bisa lihat setelah kedua matanya aku pakein maskara, kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya kita langsung ke penggunaan blush. Sebenarnya kalau kalian punya waktu lebih, kalian bisa pakai kontur di daerah sini. Cuma menurut aku sih nggak terlalu perlu, karena kita kan juga pakai masker. Tapi untuk blush boleh lah. Untuk blush aku pakai dari MAC. Dan ini shade-nya yang Fleur. Nanti aku akan tulis semua ya di deskripsi. Nah, untuk pemakaian blushnya, kalian harus senyum terlebih dahulu. Nah, di bagian apple cheek ini kita bisa taruh. Kalian boleh taruh sedikit di bagian pelipis biar lebih manis untuk warnanya.
Nah, untuk berikutnya, ini sih optional buat kalian, tapi aku pakai dari Glitzy ini. Jadi di palet ini dari Makeup Forever ya guys. Jadi di satu palet ini tuh ada contour. Nah, ini juga buat highlightnya untuk warna yang lebih terang. Ini ada blushnya juga. Nah, aku biasanya sih pakai highlight yang di bagian tulang pipi itu dari Glitzy ini. Kali ini aku bakal pakai yang warnanya golden top yang bagian tengah. Kita taruh di bagian sini guys. Nah, kalau kalian lihat setelah kena ring light dia mantul banget kan. Nah, aku akan juga taruh sedikit di bagian hidung. Nah, ini adalah step terakhir, yaitu penggunaan lipstick. Nah, tapi kali ini aku pingin makeupnya itu lebih ringan dan natural, makanya aku pakainya lip tint. Nah, kalian bisa tebak gak ini brand apa? Ini aku pakainya dari Second Date, dan di kesempatan kali ini aku bakal campur sih, jadi aku bakal ombre lips gitu. Base-nya aku bakal pakai yang brunch, dan untuk bagian dalamnya aku bakal pakai yang picnic. Dan ini natural banget guys. Dan biasanya aku blend pakai tangan biar hasilnya lebih natural. Natural banget kan guys warnanya. Kelihatan lebih fresh dan bener-bener dia itu nggak kering, hydrating banget. Dan ini menurutku sih harganya cukup murah ya. Buat kalian yang emang mau invest di lip tint, it's a good choice. Dan untuk warna pink karena dia lebih gelap, aku taruh dikit di bagian dalam. Dan aku blend pakai jari. Bener-bener sesimpel itu guys, dan makeupnya udah selesai. Oke guys, jadi itu adalah hasil makeupnya. Dan karena ini my first video, aku berharap banget kalian bisa kasih saran-saran ke depannya supaya aku juga bisa bikin konten-konten yang lebih menarik. Dan mungkin buat kalian yang kepengen tahu mungkin tips-tips atau makeup tutorial tertentu, kalian bisa tulis di komen. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini supaya aku bisa terus update ke kalian konten-konten baru yang lebih menarik. Thank you ya guys yang udah nonton. See you on my next video.